Maka setiap istilah Quran jangan didefinisikan pakai bahasa manusia. Apalagi bahasa kamus. Kalau kamus kan khusyuk artinya konsentrasi. Betul nggak? Salah lagi. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau Anda yang tidak mengerti Quran, ya tanyanya Quran. Ya. Siapa orang khusyuk menurut Quran? Dijawab oleh Quran di ayat 46. Kata Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan dia percaya gak ada tempat kembalinya kecuali Tuhannya itu sendiri. Itu definisi khusyuk menurut Al-Quran. Beda gak dengan kamus? Beda. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, yakinkan seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita semua harus punya tekad yang kuat, agar kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian. Slogan rahmatan lil alamin itu harus nyata dalam kehidupan. Kalau rahmat itu kan artinya cinta. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu ciri. Semua yang ada di alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan semua yang ada ini itu mencirikan keberadaan dari Sang Pencipta. Jadi rahmatan lil alamin itu kita memiliki cinta pada semuanya tanpa syarat. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan orang yang sama keyakinannya dengan kita, lalu memusuhi orang lain yang dianggap berbeda dengan kita, itu sudah bohong. Rahmatan lil alamin. Saya punya sahabat dari semua tradisi. Saya kalau ke Bali, baru aja di airport turun dari pesawat, itu porter-porter itu yang suka minta jasa diangkutkan koper. Mereka menyambut saya, padahal keyakinan mereka dengan saya berbeda. Dan saya tanya kenapa? Saya setiap hari mendengarkan kajian dari Bapak katanya, dan masuk di dalam kolbu saya, masuk di jiwa saya. Karena yang disampaikan ajarannya ajaran cinta, tidak mengajarkan kebencian dan tidak membeda-bedakan. Dialah Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena memang esensi semua ajaran agama itu adalah cinta. Jadi kalau kita belum bisa menerima
semua keadaan tanpa syarat, berarti kan sebetulnya masalah kita masih mengalami defisit cinta itu. Kenapa kita mengalami defisit cinta? Karena kita tidak bisa menyentuh sumber cinta itu sendiri. Tak sedikit manusia yang masih merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu dua entitas yang terpisah. Kadang-kadang dianggap Tuhan itu menjauh dari dirinya karena tidak ada kesadaran. Padahal Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan beliau itu sampai tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak, demi untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti sekarang aja, Bapak Ibu bisa melihat saya, itu bukan karena punya mata. Bukan. Mata itu hanya kornea mata, daging, urat saraf. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya kita bisa melihat itu karena kita masih bernafas. Karena kita bisa bernafas, ada sang hidup pada diri kita. Sang hidup itu punya sifat. Sifat dari sang hidup itu adalah basyar, maha melihat. Kemampuan maha melihat itu diberikan aja kepada mata kita. Jadilah kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat itu karena kehadiran Allah, bukan karena kita punya mata. Lah orang mati juga punya mata, tapi kalau sudah tidak bernapas lagi, kan matanya diasingkan, dikubur, gak ada artinya lagi. Yang kecil kayak gitu aja kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya. Entah apa yang kita cari. Karena pikiran kita selalu bergerak jauh, entah kemana. Makanya saya sering mengajarkan the power of now. Kekuatan saat ini. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena itu satu-satunya jalan untuk melatih kesadaran kita. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu menjadi tenang. Tetapi dalam diri kita ada ego. Ego itu tidak suka saat ini. Ego itu sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya banyak yang terampok kebahagiaannya saat ini karena masih mengizinkan untuk hidup di masa lalu. Jadi bohong besar ya. Bohong besar kita ingin bahagia, tetapi kita juga tidak tahu bahagia itu apa. Padahal satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, ya bahagia itu sendiri. Tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan kecuali bahagia itu sendiri. Itu aja. Tetapi pelajaran kesadaran yang sederhana ini ya sudah terlupakan. Karena kita ini udah kayak robot menjalankan ritual agama setiap hari nyaris tanpa kesadaran. Otak kita itu selalu berpikir pahala, surga, siksa, neraka gitu. Bahkan Tuhan pun dipersepsi seolah-olah punya sifat seperti itu. Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, terkadang disifati oleh sifat kita. Kalau kita ya memang begitu. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau orang jahat sama kita, lebih jahat lagi sama dia. Masa Tuhan mau disamakan dengan perilakumu? Tapi karena konsepsi tentang Tuhan itu sudah begitu mengakar dalam diri kita, bahkan yang menggerakkan kita itu sebetulnya bukan kecintaan kepada Tuhan. Yang menggerakkan kita beribadah pun itu hanya reward and punishment. Kita mau ibadah karena ada surga. Kita mau ibadah karena ada neraka. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, kalau surga dan neraka itu ditiadakan, apakah kamu mesti ibadah?
ya sudah, saya tiadakan aja konsep surga dan neraka, reward and punishment. Saya mau ibadah sama Allah karena cinta. Nggak bisa begitu. Cinta itu ada dalilnya. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta itu karena sering berjumpa. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba cinta kalau nggak jumpa, ya toh? Bahkan cinta itu ada jalan yang harus kita lalui. Jumpa, kenal, cinta. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Ini urutannya gitu, jumpa, kenal, cinta. Lah banyak yang ngaku cinta sama Allah, kenal enggak, jumpa belum. Bahkan Allah yang lebih dekat daripada urat nadi lehernya pun dia belum pernah menyaksikan. Padahal ayat yang menyerukan tentang itu ribuan di Al-Quran. Yang paling eksplisit di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, Allah mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Masa Allah berjanji begitu tidak menepati janjinya? Allah kan tidak seperti kalian. Tetapi begitu eksplisitnya pun, karena sudah ada doktrin, sudah ada paradigma, sudah ada dogma, dan kita lebih suka mengikuti apa kata orang daripada apa kata kitab suci. Hari ini saya akan coba ya, berikan beberapa ayat supaya kita cerdas. Ada satu ayat di Al-Quran yang sangat keren menurut saya. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini enggak saya masukkan di slide ya, nanti baca aja sendiri. Bunyi ayatnya begini. Wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sabar dan sholat ini berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau kita masih berat sabar, berat sholat, belum ringan sabar dan sholat itu, ya jelas kita belum termasuk orang-orang yang khusyuk itu. Kan sederhana sebetulnya. Tetapi ayat yang sedemikian sederhana pun nyaris tanpa kita cerna esensinya. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Karena kita lebih sibuk baca Arabnya, sibuk memperbaiki mahrajnya, sibuk memperbaiki panjang pendeknya, kan gitu. Dan seolah-olah kalau kita sudah selesai dengan itu dan kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan bacaan Arab, bahkan kita bisa menggunakan suara yang melengking untuk membacanya, seolah-olah kita sudah selesai. Padahal pesannya belum nyampe sama kita. Saya bukan anti bacaan ya. Saya juga dari kecil diajarkan orang tua. Hafal. Huruf ihfa 15 hafal. Huruf idhar 6 hafal. Huruf idgham bigunah bilagunah hafal. Cara bacanya bisa. Cuman saya memang tidak terlalu mendalami itu. Kenapa? Ya cukup aja. Yang penting baca Qur'annya benar gitu aja. Tapi yang paling penting itu kan Qur'an itu surat. Esensi. Coba ulangi lagi ayat yang tadi. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu amat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sabar dan sholat itu berat.
bagi orang yang belum khusyuk. Jelas kan? Berat gak sabar? Berat. Berat gak sholat? Berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Tapi bagi orang yang sudah khusyuk, sabar itu ringan. Sholat juga ringan. Kan kebalikannya begitu. Nah pertanyaannya, siapa sih orang yang khusyuk itu? Di Quran itu tidak ada cerita sholat khusyuk, nggak ada. Makanya kalau ada orang ngasih pelatihan sholat khusyuk, katanya kata Quran, nggak ada di Quran sholat khusyuk. Yang ada di Quran itu orang-orang yang khusyuk. Khosiin itu orang, bukan sholat. Ya toh? Nah, pertanyaannya siapa orang yang khusyuk itu? Dijawab sama Quran. Jangan bikin definisi sendiri. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan, maka setiap istilah Quran jangan didefinisikan pakai bahasa manusia. Apalagi bahasa kamus. Kalau kamus kan khusyuk artinya konsentrasi. Betul nggak? Salah lagi. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau Anda yang tidak mengerti Quran, ya tanyanya Quran. Orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ya. Siapa orang khusyuk menurut Quran? Dijawab oleh Quran di ayat 46. Kata Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan dia percaya gak ada tempat kembalinya kecuali Tuhannya itu sendiri. Itu definisi khusyuk menurut Al-Quran. Beda gak dengan kamus? Beda. Saya tanya, jalan yang lurus apa? Oh, jalan yang diridhoi. Oh, itu. Kan kayak bener. Betul gak? Kayak bener itu kan gak bener. Betul gak? Ih, kayak dosen. Berarti bukan dosen. Betul gak? Tuh. Paham sampai di sini? Ternyata kata Quran Shiratal Mustaqim itu bukan jalannya yang diridhoi Tuhan. Itu mah bahasa kita. Shiratal Mustaqim kata Quran Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Tuh kan beda. Begitu dengar kata nikmat, pakai kamus lagi. Salah lagi. Karena nikmat menurut versinya ego, versinya manusia. Kan nikmat itu makan, nasi pulen. Betul gak? Sama sambal terasi, goreng jengkol, ikan asin. Betul? Nikmat. Padahal gak ada kaitan dengan itu. Nikmat di Quran itu jelas. Yang dapat nikmatnya juga cuma 4 golongan kok. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan tidak ada di situ orang yang makan jengkol. Gak ada di situ konglomerat. Gak ada di situ orang sukses. Gak ada di situ pejabat. Gak ada. Yang dapat nikmat itu para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan ada pertanyaan lagi. Sholihin siapa? Jangan menurut sendiri. Sholihin adalah orang yang soleh. Nah, bikin lagi definisi. Siapa orang soleh? Tuh yang rajin ke masjid. Gak ada di Quran orang soleh yang rajin ke masjid. Gak ada. Sholihin itu kata Quran orang yang sudah menjalankan amal soleh. Nah muncul lagi pertanyaan. Apa tuh amal soleh? Kejar lagi Quran. Kata Quran,
barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu kata Quran, bukan kata Saiful. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Man kana yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan sholihan. Itu bahasa Arabnya. Kalau dibacain Arabnya ntar nggak percaya. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu cara berjumpa dengan Tuhan. Makanya yang sudah tahu caranya disebut solihin. Kalau sudah jadi solihin, naik pangkat berikutnya. Karena sering jumpa, menyaksikan Tuhannya sendiri. Naik pangkat jadi syuhada, para penyaksi. Syuhada ini orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul gak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak, kan gitu. Betul gak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik. Dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan. Betul enggak? Iya. Perang itu enggak ada yang suci. Semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh.